Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu respirasi sel. Respirasi adalah suatu proses metabolisme dengan cara menggunakan oksigen dalam pembakaran senyawa organik yang lebih kompleks seperti pati, protein, lemak, gula, dan asam organik sehingga menjadi molekul yang lebih sederhana seperti karbon dioksida, air, serta energi dan molekul lain yang digunakan oleh sel untuk reaksi sintesa. Respirasi merupakan suatu proses biologis, yaitu oksigen diserap untuk digunakan dalam proses pembakaran yang menghasilkan energi diikuti oleh pengeluaran sisa pembakaran yang berupa gas karbon dioksida dan air. Pada hakikatnya, respirasi merupakan pemanfaatan energi bebas dalam makanan menjadi energi bebas yang ditimbun dalam bentuk ATP. Jadi, respirasi sel itu merupakan suatu perombakan molekul organik kompleks yang kaya akan energi potensial menjadi produk limbah yang berenergi lebih rendah pada tingkat seluler. Tujuan dari respirasi sel yaitu menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi sel. Respirasi sendiri yaitu kemampuan sel untuk memecah senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, baik menggunakan oksigen bebas maupun tidak menggunakan oksigen bebas. Tahapan respirasi aerob, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama, glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Respirasi anaerob, itu reaksi pernapasan yang tidak memerlukan oksigen atau O2. Respirasi anaerob yang ini terjadi pada bagian sitoplasma yang bertujuan untuk mengurai senyawa organik. Respirasi anaerob hanya menghasilkan sejumlah energi yang jauh lebih kecil, yaitu 2 ATP, terdiri dari fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Kemudian, perbedaan antara respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob itu memerlukan oksigen. Prosesnya terjadi di dalam matriks mitokondria. Respirasi ini bertujuan untuk memecah senyawa organik ke anorganik, menghasilkan energi dalam jumlah besar yakni 36 ATP. Kemudian respirasi anaerob itu tidak memerlukan kehadiran oksigen dalam prosesnya, berlangsung di dalam sitoplasma yang bertujuan untuk mengurai senyawa organik, hasilnya berupa energi, tapi di dalam jumlah yang sedikit yakni 2 ATP. Proses dan tahap glikolisis. Glikolisis merupakan proses pengubahan glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat dengan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Proses ini terjadi di sitoplasma dengan bantuan enzim yang berbeda. Glikolisis ini merupakan tahap pertama dari respirasi aerob untuk memperoleh gula menjadi energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Langkah glikolisis adalah sebagai berikut. Tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim hexokinase. Tahap ini membutuhkan energi dari ATP. ATP yang telah melepaskan energi yang disimpannya akan berubah menjadi ADP. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalis oleh enzim fosfohexosa isomerase. Kemudian, fruktosa 6-fosfat tadi akan diubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase. Dalam reaksi ini dibutuhkan energi dari ATP, kemudian fruktosa 1,6 difosfat akan dipecah menjadi gliseraldehida 3-fosfat dan hidroksiaseton fosfat. Dalam reaksi tersebut dikatalis oleh enzim aldolase. Satu molekul dihidroksiaseton fosfat yang terbentuk akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat oleh enzim treosa fosfat isomerase. Enzim tersebut bekerja bolak-balik, artinya dapat pula mengubah gliseraldehida 3-fosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat. Kemudian gliseraldehida 3-fosfat kemudian akan diubah menjadi 1,3 difosfogliserat oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Pada reaksi ini akan terbentuk NADH. Kemudian 1,3 difosfogliserat akan diubah menjadi 3-fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat kinase. Pada reaksi ini akan dilepaskan energi dalam bentuk ATP. Kemudian 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat sintase. Selanjutnya, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat oleh enzim enolase. Kemudian, fosfoenol pirufat akan diubah menjadi pirufat yang dikatalis oleh enzim pirufat kinase.
Dalam tahap ini juga dihasilkan energi dalam bentuk ATP. Hasil akhir dari glikolisis adalah 2 molekul asam pirufat dengan 2 ATP dan 2 NADH. Molekul ATP yang terbentuk sebenarnya ada 4, namun 2 ATP-nya telah digunakan untuk membayar hutang ATP yang telah dipakai pada tahap reaksi pertama dan ketiga. Selanjutnya, proses dan tahapan siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup untuk menghasilkan energi dari asetil-CoA, perubahan dari asam pirufat yang merupakan hasil dari glikolisis. Siklus Krebs ini terjadi di dalam mitokondria. Dalam siklus Krebs terdapat 2 bagian yang penting. Pertama adalah tahap persiapan di mana pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA melalui proses yang disebut dekarboksilasi oksidatif. Yang kedua adalah berlangsungnya siklus Krebs yang terjadi di matriks mitokondria. Tahapan-tahapan dalam dekarboksilasi oksidatif adalah sebagai berikut. Ketika asam pirufat masuk ke dalam mitokondria, terjadilah asam dekarboksilasi oksidatif. Asam pirufat yang memiliki atom karbon sejumlah 3 itu nanti akan lepas 1 molekul atau 1 atom karbon dari asam pirufat menjadi CO2. Sisa 2 atom karbon dari pirufat dalam bentuk CH3COO akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+, sehingga terbentuklah NADH. Dan molekul 2 atom karbon tersebut berubah menjadi asetat. Pada akhirnya, koenzim A akan diikat pada asetat sehingga membentuk asetil koenzim A. Hasil dekarboksilasi oksidatif adalah molekul asetil-CoA, NADH, dan CO2. 1 molekul glukosa akan diubah menjadi 2 molekul asam pirufat dalam glikolisis. Artinya, proses dekarboksilasi oksidatif untuk 1 molekul glukosa akan menghasilkan 2 molekul asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Tahapan-tahapan dalam siklus Krebs adalah sebagai berikut. Pertama, asetil-CoA akan berikatan dengan oksaloaksetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim sitrat sintase. Kemudian sitrat akan diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Isositrat akan diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Dalam reaksi ini dilepaskan molekul CO2 dan dihasilkan NADH. Tahap berikutnya, alfa ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Dalam reaksi ini akan dilepaskan CO2 dan dihasilkan NADH. Kemudian, suksinil-CoA akan diubah menjadi suksinat oleh enzim suksinil-CoA sintase. Pada reaksi ini akan dihasilkan ITP yang kemudian dapat berubah menjadi ATP. Selanjutnya, suksinat akan diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase. Pada reaksi ini akan dihasilkan FADH2. Fumarat akan diubah menjadi malat oleh enzim fumarase. Kemudian, malat akan diubah menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Pada tahap ini juga dihasilkan NADH. Malat yang mengeluarkan H+-nya itu akan berubah kembali menjadi oksaloasetat. Dan oksaloasetat siap untuk menangkap asetil-CoA berikutnya. Hasil siklus Krebs. 1 molekul asetil-CoA yang masuk siklus Krebs akan menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH, dan 2 CO2. Karena dalam 1 molekul glukosa akan diubah menjadi 2 asetil-CoA, maka 1 molekul glukosanya akan menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH, dan 4 CO2. Molekul NADH dan FADH2 nantinya akan masuk dalam tahap transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Selanjutnya adalah transport elektron. Jalur transport elektron merupakan sekumpulan molekul yang tertanam dalam bagian dalam mitokondria pada sel eukariotik. Sedangkan pada sel prokariotik, molekul-molekul ini terdapat dalam membran plasma. Bahan baku dari transport elektron ini adalah FADH2 dan NADH, di mana 1 FADH2 setara dengan 2 molekul ATP dan 1 NADH setara dengan 3 molekul ATP. Bagaimana sih mekanisme transport elektron ini? Yang pertama, mekanisme transport elektron pada NADH. NADH akan melepaskan elektronnya menuju kompleks protein 1 yang akan memicu terbentuknya keluarnya energi dan memompa H+ dari matriks mitokondria menuju ruang antar membran. NADH yang telah kehilangan
elektronnya akan berubah menjadi NAD+. Kemudian, elektron akan diteruskan kembali oleh ubiquinon menuju kompleks protein 3 yang akan memompa H+ dari matriks mitokondria menuju ruang antar membran. Selanjutnya, elektron akan diteruskan kembali pada sitokrom C menuju kompleks protein 4 yang akan memompa kembali H+ menuju ruang antar membran. Elektron akan diterima oleh oksigen atau O2 yang berikatan dengan H+ kemudian membentuk H2O. Selanjutnya adalah lewatnya H+ pada ATP sintesa akan memicu enzim untuk membentuk ATP. Karena ada 3 molekul H+ yang kembali pada matriks, maka terbentuklah 3 ATP. Sedangkan pada transport elektron FADH2 sebenarnya mekanismenya sama, hanya saja pada FADH2 H+ yang terpompa adalah 2 molekul, sehingga ATP yang terbentuk hanya 2. Selanjutnya kita akan sedikit membahas mengenai kemiosmosis. Apa sih kemiosmosis ini? Kemiosmosis adalah proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase. Pada kemiosmosis, terjadi pergerakan ion menuju melintasi membran selektif permeable dan menuruni gradian elektrokimia mereka. Nah, pada proses kemiosmosis ini, energi bebas dari serangkaian proses reaksi redoks akan membentuk transport elektron yang digunakan untuk memompa ion H+ atau hidrogen melintasi membran. Kemudian, produksi ATP dengan proses kemiosmosis dalam mitokondria disebut juga dengan fosforilasi oksidatif. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.